Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat bertemu dalam program Satu Hati. Sapaan Tuhan setiap pagi dari GKJ Condong Catur, Jumat 7 April 2023. Tema Satu Hati pagi ini adalah memikul salib. Sedang untuk bahan bacaan diambil dari Markus 15 ayat 21 dan 22. Sebelumnya mari kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu dalam doa, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kami, sehingga pagi ini kami dapat menikmati anugerah hari baru dari Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami sebagian kecil dari firman-Mu dan dapat kami jadikan bekal untuk hari ini dan hari-hari mendatang. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur, dan memohon. Amin. Seperti sudah saya sebutkan tadi, kita akan membaca dari Markus 15 ayat 21 dan 22. Pembacaan akan dibawakan oleh adik Rian, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan adik Rian. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Markus 15 ayat 21 sampai 22 yang demikian. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Rian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita tadi dinyatakan bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene pasti tidak pernah menduga bahwa pagi itu akan ketiban sampur memikul salib Yesus. Secara tiba-tiba Simon sudah ditarik oleh salah seorang serdadu dan dipaksa memanggul salib yang semula dipikul oleh Yesus. Kita bisa membayangkan reaksi Simon ketika salib yang berat tersebut dipaksakan ke atas bahunya. Terkejut dan kaget pasti ia. Mungkin ingin menolak dan berontak, tetapi tidak berdaya karena kekuatan serdadu yang bersenjata. Namun rupanya Simon menyikapi tugas mendadak dan berat itu dengan tepat. Simon memikul salib tanpa mengeluh, tulus dan ikhlas. Hasilnya, dia berjumpa dengan Yesus dan mengenal Yesus, dan itu kemudian mengubah seluruh perjalanan hidupnya, masa depannya, dan keluarganya. Putranya Rufus dan Alexander kelak dikenal sebagai tokoh Kristen terkemuka. Hasilnya pasti berbeda seandainya Simon waktu itu menggerutu, memprotes, membangkang, atau menolak memikul salib Yesus. Bukankah hal ini juga menggambarkan hidup kita secara tepat? Kita terkadang, bahkan seringkali, dipaksa memikul salib, memikul beban tugas yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Kita tiba-tiba terjebak dalam situasi yang mengharuskan kita mengambil alih tanggung jawab, entah dalam bentuk materi, waktu, tenaga, rasa empati, atau dukungan moral lainnya. Apa reaksi kita? Ini tidak adil, tidak fair, adalah kalimat yang sering terucap ketika kita menghadapi situasi demikian. Kita juga ingin berontak, menggerutu, mengelak,
bahkan menolaknya. Marilah kita meneladani Simon dari Kirene yang dengan sadar, rela, bahkan dengan sukacita memilih memikul salib. Lebih-lebih kita harus meneladani Kristus, memilih memikul dan mati di kayu salib karena mentaati kehendak Bapa untuk mengorbankan nyawa demi keselamatan umat manusia. Salib adalah perwujudan kepedulian dan cinta kasih. Marilah kita sebagai pengikutnya tidak hanya sekedar mau peduli, memberi dan mengorbankan sesuatu, tetapi mempersembahkannya dengan kerelaan, ikhlas, dan tulus. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Bimbinglah dan tuntunlah kami untuk secara sadar, rela, ikhlas, tulus, dan penuh sukacita memikul salib Yesus sebagai perwujudan cinta kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin.